Assalamualaikum, Bu Rate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Apa kabar, Bu Rate? Alhamdulillah baik, Bu Eni. Bagaimana, Bu Eni? Sehat? Alhamdulillah sehat saya. Alhamdulillah, Bu Rate juga sehat ya. Gimana Ya, kemarin kok menghubungi saya ini ada apa? Kelihatannya ada yang ingin disampaikan ya? iya, Bu. Betul, ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Bu Eni nih. Ya, tapi begini ya Bu Rate ya. Sepertinya kita tidak punya waktu yang banyak ya Bu ya. Mungkin hanya 15 menit atau 20 menit gitu ya. Kita Ya, ngobrol-ngobrol sebentar ya, nggak apa-apa ya. Dengan ya. waktu yang segitu ya. Nah, Hmm. gimana Bu Rate? Apa yang ingin diutarakan oleh Bu Rate ini? Begini, Bu, terkait rekan guru di sekolah saya, Bu. Hingga sekarang dengan kurikulum ini kok belum ada perubahan gitu loh, Bu, dalam apa pembelajaran di kelas. Masih konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya, Bu, perkembangan zaman kan semakin canggih. Teknologi Iya. pembelajaran kan juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah tidak mau apa ya, tidak mau berubah dalam mengajar. Gitu-gitu aja. Ceramah secara sepihak, center-center, teacher center, tapi pembelajarannya itu loh Bu, kurang bervariasi begitu. Iya, oh begitu ya Bu ya. Jadi kalau saya cermati nih, berarti dari rekan-rekan Bu Rate itu kurang bervariatif gitu ya Bu dalam mengajarnya di kelas ya. Iya Bu Eni. Nah, sekarang apa nih yang ingin Bu Rate dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan perubahan pembelajaran di sekolah, Bu, khususnya penyampaian materi pembelajarannya, Bu Eni. Tidak hanya ceramah dari guru saja, begitu. Oke, jadi yang Bu Rate harapkan itu adanya perubahan begitu ya Bu Rate ya. Iya, Bu. Menurut Bu Rate nih, perubahan apa yang ingin didapatkan dari teman-teman Bu Rate dalam proses pembelajaran ini? Saya ingin adanya perubahan metode, model, atau media pembelajaran yang lebih variatif begitu, Bu. Misalnya seperti kuisis, untuk evaluasi, atau sekedar slide PowerPoint, itu juga sudah baik, lumayan, Bu. Daripada mengandalkan apa ya, metode ceramah tanpa adanya media apapun. Biar bervariatif kalau mengajar. Lebih menarik juga buat untuk murid-murid, jadi mereka lebih semangat belajar. Seperti itu, Bu Eni. Ya, jadi yang disampaikan Bu Ratih itu guru yang inovatif itu lebih menarik gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Dari apa yang saya amati dari Bu Ratih ini, kalau kita bicara tentang skala ya Bu Ratih ya, dari Ya. 0 sampai 10 di mana kondisi ideal itu ada di angka 10. Kira-kira dalam perhitungan Bu Ratih ini guru-guru tersebut berada di angka berapa ya Bu ya sekarang ini? Kalau saat ini sih masih di level 5 ya, Bu. Untuk ke level tinggi agak sulit untuk saat ini, Bu. Baiklah berarti pengennya itu dinaikkan sampai level ke berapa ya Bu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu Eni ya. Karena untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Karena guru-guru lebih banyak yang senior. Jadi untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin menurut saya, Bu. Ya baik. Oke, jadi perubahan apa yang bisa Bu Rati lakukan untuk mendapatkan ke level 7 tersebut ya Bu ya? Sebenarnya saya masih memikirkannya, Bu. Bagaimana caranya untuk melakukan perubahan itu? Mungkin dengan mentoring atau pendampingan individu dan juga berkolaborasi dengan rekan guru mungkin, Bu ya.
Oh iya, berarti Bu Rate akan melakukan mentoring, kemudian pendampingan individu, dan juga berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, gitu ya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin bisa Bu Rate terapkan di sekolah dan teman-teman bisa merasa nyaman dengan strategi itu? Mungkin kalau tidak dengan langkah tersebut, saya akan mencoba konsultasikan dengan kepala sekolah saya ya Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang lebih bervariatif seperti itu Bu. Jadi menurut Bu Ratih, apakah hal tersebut bisa dilakukan dengan maksimal dalam waktu dekat? Itu kan ada banyak pilihan tadi ya Bu ya. Nah ini Ya. yang bisa dilakukan dalam waktu dekat itu kira-kira apa ya Bu ya? Menurut saya kalau pelatihan atau workshop tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ya Bu, karena harus ada persiapan yang matang, terkait juga dengan biaya yang dan menyesuaikan jadwal Bu, atau waktu yang tepat seperti itu. Harus mencari narasumber juga yang kompeten dan ini bisa membutuhkan waktu yang lebih lama dan dari sekarang, seperti itu Bu Eni. Ya, jadi apa yang bisa Bu Ratih lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi hal tersebut? Saya bisa melakukan mentoring, Bu, secara berkolaborasi dengan teman yang pandai IT mungkin nggih, atau yang memang pembelajarannya sudah bervariatif. Seperti Bu Riris, teman kita itu pinter IT. Saya bisa meminta bantuan kepadanya untuk menjadi mentor bidang IT dan model pembelajarannya. Seperti itu, Bu Eni. Iya, iya. Apakah hal tersebut efektif Bu untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Bagaimana menurut Bu Ratih? Ya Bu, sepertinya ini efektif untuk dilakukan karena tidak membutuhkan biaya dan bisa dilakukan sewaktu-waktu, seperti itu Bu Eni. Iya, iya Bu Ratih ya. Dengan begitu, Bu Ratih juga bisa melakukan aktivitas mengajar dan Iya, juga proses mentoring, dua-duanya bisa lancar. Begitu ya Bu maksudnya ya? iya Jadi, Bu. ya, jadi semua bisa dilakukan Bu Ratih di saat Bu Ratih juga bisa menentukan sendiri waktunya saat Iya, mentoring. Nah, iya, nah jadi lebih fleksibel gitu ya Bu Ratih ya. iya Bu. Jadi kapan nih Bu Ratih mau melakukan mentoringnya? Saya akan mencoba melakukan proses mentoring dengan berkolaborasi dulu dengan Bu Riri secara secepatnya Bu. Insya Allah mulai minggu depan mungkin Bu ya. Semoga Hmm, semoga ya. dengan proses ini bisa menaikkan level. Hmm, Iya, oke, oke, oke Bu Ratih ya. Itu ya yang diambil ya langkah iya Bu. pertamanya ya. Semoga Iya, bisa mewujudkan keinginan Bu Ratih ya. iya, Jadi Insya Allah. minggu depan kita usahakan kita bisa ketemu lagi ya Bu Ratih ya. Kita Insya Allah Bu ya. saya pengen dengar nih cerita-ceritanya Bu Ratih selanjutnya ini. Ya Bu, Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Eni. Saya akan ceritakan sejauh mana perkembangan dari kolaborasi nanti saya yang saya lakukan dengan Bu Riris teman saya. Iya. Hmm. Jadi apa nih yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Ratih? Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan gambaran cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring dengan dibantu teman yang memang memiliki keahlian di bidang IT untuk pemanfaatan media pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti permasalahannya sudah terjawab ya Bu. Semoga Iya, rencana-rencana Bu Ratih untuk
mentoring, berkolaborasi dengan teman di sekolah berjalan dengan baik. Nah, kita ketemuan lagi minggu depan ya, Bu Rate ya. Ya Bu, insya Allah. Di mana nih enaknya kita ketemunya? Terima kasih ya Bu Eni sudah meluangkan waktunya untuk membantu permasalahan saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga apa yang akan saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa membawa perubahan di sekolah saya. Saya harap Bu Eni tidak bosan ya mendengar cerita saya, dan insya Allah nanti kita ketemuan di sambil ngopi juga enggak apa-apa, atau di sekolah panjenengan juga enggak apa-apa Bu Eni. Siap berarti. Oke, kita pulang ya. Sudah sore. Minggu depan kita ketemuan lagi ya. Bincangkan apa yang sudah berarti peroleh nanti. Siap Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berarti. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke kasus yang kedua ya Bu Nutin. Jadi kasus yang kedua ini saya sebagai coach, sebagai coachnya adalah Bu Ratih Mardewi dan coachnya saya sendiri Bu Eni Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti gimana nih Bu Ratih? Gimana nih? Iya. Alhamdulillah baik Bu Eni. Bagaimana kabar Bu Eni hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu Eni. Bu Eni, dengar-dengar ada yang mau diceritakan atau disampaikan begitu? Iya Bu Ratih. Ini Bu Ratih, maaf. Ini nih Bu Ratih, saya sedang bingung. Ini terkait murid saya yang bermasalah di saat pembelajaran saya ini Bu Ratih. Mau membicarakan apa nih Bu Eni? Kita ada waktu sekitar 15-20 menit. Iya Bu Ratih, saya itu punya masalah dengan anak didik saya yang perempuan itu loh Bu. Anak-anak sekarang ini kan pengennya itu tampil yang menarik. Kalau di sekolah itu terkadang itu sering tidak mematuhi peraturan sekolah. Ini loh Bu, murid saya itu susah sekali kalau dibilangin kalau untuk tidak pakai make up yang berlebihan di sekolah. Tapi ya begitu, tetap saja melakukan hal yang sama saat pembelajaran saya di kelas. Ya, oh baik. Kalau saya garis bawahi berarti ada murid-murid Bu Eni yang tidak mematuhi peraturan sekolah dengan memakai make up yang berlebihan. Begitu ya Bu Eni ya? Iya, berarti. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih harapan Bu Eni? Yang saya harapkan ya Bu ya. Iya. Yang saya harapkan adalah saya mengetahui cara agar murid-murid saya itu lebih mematuhi peraturan, jadi lebih tidak memakai make up yang berlebihan, tidak mencolok gitu ya. Kalau pakainya ya mungkin ya pakai yang standar aja lah, yang sesuai dengan aturan yang ada gitu. Baik. Berarti Bu Eni pengen ada perubahan pada murid Bu Eni dalam bermake up saat di sekolah ya Bu. Kira-kira perubahan murid-murid yang seperti apa yang Bu Eni inginkan? Iya, saya menginginkan murid-murid yang selayaknya murid gitu ya Bu, yang anak sekolah seperti biasanya gitu ya, yang tidak bermake up berlebih, cukup pakai bedak atau pelembab gitu loh Bu. Ya tapi ya gitu, anak-anak pakai make upnya berlebihan gitu Bu. Baik,
Intinya Bu Eni menginginkan muridnya tidak bermake up berlebihan seperti itu ya Bu. Jadi misal dari level 1 sampai 10, kondisi idealnya kan di level 10. Kira-kira kondisi atau situasi murid di sekolah Bu Eni itu ada di level berapa Bu? Kira-kira kalau sekarang masih di level 5 sih Bu. Karena di sekolah itu masih banyak anak yang pakai make up itu di jam pelajaran saya. Jadi padahal juga sudah saya peringatkan, tapi ya tetap begitu. Sudah saya lakukan tindakan, saya bawakan tisu dan sebagainya, gitu. Tapi ya tetap seperti itu. Baik. Berarti masih di level 5 ya Bu untuk saat ini. Kira-kira Bu Eni ingin adanya perubahan nanti sampai ke level berapa nih Bu Eni? Iya. Saya rasa bisa naik ke level 7 sih Bu. Itu sudah cukup baik kok. Bu. Baik, berarti Bu Eni menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 nih Bu, kira-kira nih Bu Eni ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap murid-murid di sekolah Bu Eni? Ya, itu yang sebenarnya masih saya pikirkan ya Bu ya. Mungkin dengan berkolaborasi dengan rekan guru lain bisa membantu agar anak-anak saat pelajaran yang selain pelajaran saya itu tidak memakai make up yang berlebihan. Jadi ada kesinambungan antara jam saya dengan jam guru yang lain dengan aturan yang sama yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Itu yang saya inginkan itu. Oh, begitu ya Bu. Dengan cara berkolaborasi dengan guru lain. Adakah lagi strategi lain Bu dalam selain berkolaborasi? Mungkin ya Bu ya, saya bisa melakukan pendekatan secara individu ke murid-murid Bu, dan juga melakukan kesepakatan bersama dengan murid-murid saya. Mungkin itu bisa juga jadi alternatif. Ya. Oke, jadi pilihannya ada 3 ya Bu. Ada berkolaborasi dengan rekan guru lain, pendekatan secara individu dengan murid-murid, dan kesepakatan bersama dengan murid-murid. Nah, di antara tersebut, hal-hal itu kira-kira yang merasa nyaman bagi murid-murid itu yang mana ya Bu ini ya? Iya ya, untuk kira-kira untuk sekarang ini metode pendekatan individu mungkin Bu pada murid-murid yang bisa lebih dahulu saya lakukan, dan itu mungkin kayaknya nyaman buat anak-anak itu. Jadi saya akan coba untuk berbincang-bincang dari hati ke hati kepada mereka, berusaha menyadarkan mereka agar tidak bermake up berlebihan saat di sekolah. Tapi jika hal ini belum bisa memberikan hasil yang maksimal, saya akan mengambil langkah lain dengan berkolaborasi bersama guru lain dan mengambil kesepakatan bersama dengan murid saya agar tidak memakai make up yang berlebihan. Begitu mungkin Bu yang akan saya lakukan ini. Oke Bu Eni, untuk metode pendekatan individu ini kapan kira-kira Bu Eni akan melakukannya ya? Mungkin secepatnya ya Bu ya, akan saya lakukan pendekatan individu ini. Bisa minggu depan saat pelajaran saya berlangsung di kelas, karena minggu depan saya akan ketemu lagi nih dengan anak-anak, karena kita kan ketemunya cuma 1 kali pertemuan dalam 1 minggu itu. Baik Bu Eni, minggu depan rencananya Bu Eni akan melakukan pendekatan individu ya kepada murid-murid tersebut. Adakah yang akan membantu Bu Eni dalam pelaksanaan hal ini? Mungkin saya akan meminta bantuan wali kelas untuk menguatkan pendekatan individu ini. Oke, jadi Bu Eni akan melakukan pendekatan individu kepada murid-murid dengan dibantu wali kelas ya Bu. Baik Bu Eni, kita sudah berada di akhir perbincangan kita hari ini. Saya tidak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita lagi Bu Eni ke depannya
Dan mudah-mudahan Bu Eni berhasil melakukan perubahan ini dan kita ketemu lagi di minggu depan ya Bu Eni. Tapi sebelumnya apa nih yang Bu Eni dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Bu? Iya, selama perbincangan kita kali ini saya mendapatkan beberapa gambaran ya Bu ya, bagaimana caranya merubah kebiasaan murid-murid saya untuk tidak bermake up secara berlebihan gitu Bu. Baik Bu, mudah-mudahan Bu Eni berhasil melakukan perubahannya. Kita bisa bertemu kembali dan minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Eni tentang aksi yang sudah dilakukan sama Bu Eni. Ya, siap Bu Rate. Siap. Ya. Terima kasih ya Bu Eni. Sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Terima kasih Bu Rate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.